Bab 441 pesan. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Ini bukan Victoriat, dan aku tidak memperkenalkan kontestan yang berjuang untuk menjadi pengikut, jadi aku akan melewatkan pujian yang mencolok dan daftar pencapaian yang tidak perlu. Seris berhenti sejenak, membiarkan kumpulan darah tinggi saling memandang dengan curiga. Meskipun di Alakria dikenal sebagai Grey, kebenarannya adalah ini, aku perkenalkan kepada kamu Arthur Lewin, Lance dari negara Elenoir di benua di Caten. Ruangan itu tidak terlalu menimbulkan kebisingan saat masih mendidih, rasa kesopanan para bangsawan hanya cukup retak sehingga memungkinkan beberapa seruan tertahan dan percakapan setengah berbisik antar tetangga. Sikapnya terlihat di mana-mana, beberapa orang bersandar di kursi mereka dengan mata terbelalak dan terperangah, sementara yang lain terlihat sombong seperti baru saja memenangkan taruhan. Namun, reaksi sebagian besar orang menunjukkan bahwa mereka setidaknya mencurigai kemungkinan aku adalah Dicatian. Kaiden sedang duduk di kaki tangga di seberang ruangan, dengan satu gelas di tangan yang tersisa. Perlahan, dia mendongak dari kaca dan menatapku, mata kami bertatapan. Kau pasti menjelek-jelekkanku, dia berseru, lalu tertawa panjang dan keras, membungkam semua orang. Jadi kamu, di akademi, dan para siswa, Kaiden kembali tertawa lalai saat yang lain memandangnya dengan rasa kesal yang terselubung. Jadi penyelamat kita adalah Dicatian, salah satu Ascender, seorang pria bernama Jimon, berkata dengan sedikit rasa tidak percaya. Di sebelahnya, Sula menggelengkan kepalanya. Aku mendengar rumornya, tapi, dia menatap mataku tajam untuk waktu yang lama, lalu beralih ke Seris, ekspresinya melemah. Skite Seris, untuk apa semua ini sebenarnya? Beberapa peserta lain juga menggemakan pertanyaan ini, ada yang mengangguk, ada pula yang mengetukkan buku jari mereka di atas meja untuk menunjukkan dukungan mereka. Cukup, kata Tuan Besar Frost. Suaranya tidak nyaring, tidak ada perintah kasar dalam nadanya, namun kata-kata itu terdengar seperti suara guntur di kejauhan, menenangkan semua orang. Seris melihat sekeliling selama beberapa detik, meluangkan waktu untuk menatap mata para High Blood secara bergantian. Pertanyaannya bukan untuk apa semua ini terjadi, karena kamu masing-masing sudah mengetahui jawabannya. Kami berjuang untuk diri kami sendiri dan darah kami, untuk membentuk dunia kami agar cocok bagi kami yang memiliki darah lebih rendah, dan bukan hanya Asura yang telah menandai dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Dia berhenti sejenak untuk membiarkan kata-kata ini menetap. Tidak, aku yakin kalian semua paham betul kenapa kalian ada di sini. Dan karena itu, kamu juga tahu bahwa ini bukanlah perang antara dua benua. Para Dicatian adalah korban dari keangkuhan klan Fritra dan pendewaan diri sendiri seperti halnya kita. Mereka adalah sekutu kami dalam perjuangan ini, bukan musuh kami. Jadi, apakah kamu pemimpin benuamu? Matron Tremblay, wanita berdarah Fritra dengan rambut biru kehitaman, bertanya padaku. Apa yang memberimu hak untuk merawat tubuh ini atas nama Dicaten? Aku membalas tatapannya yang tak tergoyahkan. Bukan itu alasanku berada di sini. Lalu kenapa sebenarnya kamu ada di sini? Tuan Besar Frost bertanya. Aku sudah banyak mendengar tentang kamu dari cucu aku. Dan masih banyak lagi dari prajuritku di Dicaten yang kurang beruntung bertemu denganmu. Seorang Dicatian yang mengajar anak-anak kita dan menyelamatkan prajurit kita. Kamu harus memaafkan aku, Lord Lewin, jika aku tidak sepenuhnya memahami apa yang menghubungkan kamu dengan Alakria. Beberapa orang lainnya menggumamkan persetujuan mereka. Aku merasakan Cul menggeser posisinya ke belakangku, mana yang mengepul saat dia secara naluriah memanggilnya. Sylvie, yang merasakan perhatianku padanya, mengambil langkah mundur untuk berbisik di telinganya, mendesaknya untuk bersabar. Waktuku sebagai Ascender dan Profesor tidak disengaja, kataku setelah mengambil waktu sejenak untuk mengumpulkan pikiranku. Aku datang ke sini bukan untuk memata-matai kamu, menyusup ke institusi kamu, atau menyakiti kamu, namun aku menganggap kamu sebagai musuh aku. Seris, dan Lady Chaira dari High Blood Denoir, telah melakukan yang terbaik untuk meyakinkanku sebaliknya, tapi anak-anakmu, anak-anak seperti Enola, yang benar-benar menunjukkan kepadaku kebenaran. Aku punya musuh di benua ini, banyak di antaranya, tapi tidak semua. Uril tersenyum, ekspresi penuh perhitungan. Maafkan aku, tapi itu tidak menjawab pertanyaan aku. Kenapa kamu ada di sini sekarang? Aku mengangguk, menghargai perhatian pria itu terhadap detail. Seris membantuku melindungi rakyatku, jadi, aku di sini sekarang untuk membantu melindungi rakyatnya. Ascender botak bernama Anfal mendengus. Lalu kenapa kamu tidak melewati portal itu dan membunuh Dragot dan semua prajuritnya? Aku bisa, aku mengakui, tetapi akan ada lebih banyak lagi yang menggantikan mereka, dan bahkan lebih banyak lagi setelah itu. Kamu dan aku sama-sama tahu Agrona tidak keberatan menghabiskan nyawa. Lagi pula, kamu tidak bisa bertahan di sini selamanya. Aku tidak tahu apa yang Seris rencanakan, tapi aku ragu itu termasuk bersembunyi di reliktem sampai kalian semua mati kelaparan. Tidak, tidak, potong Seris tegas. Tetapi hal ini membawa kita selangkah lebih dekat pada pertanyaan yang sebenarnya ingin kita diskusikan hari ini. Tentu saja, itulah yang terjadi selanjutnya. Corbett Denoir meraih tangan istrinya dan bertukar pandangan sekilas dengannya. Aku pikir itu adalah pertanyaan yang ada di benak kita semua, Skite, Nyonya Seris.
Banyak dari kita yang telah mengorbankan segalanya untuk mencapai titik ini. Setiap kali sepertinya situasi kami menjadi tidak dapat dinavigasi, kamu telah membantu kami, tapi... Dia berhenti, pandangannya menelusuri ke seberang meja. Ketika dia melanjutkan, dia berbicara dengan sangat hati-hati. Aku pikir sudah saatnya kita memahami tujuan dari semua ini. Bukan rancangan besar pemerintahan mandiri dan pengusiran klan Fritra, melainkan hasil yang nyata dan nyata. Bahkan jika kita memahami mengapa Grey di sini dapat membantu kita, setidaknya aku tidak mengerti caranya. Adaen dari Highblood Umburter, pemuda yang kutinggalkan di Sirus, tergagap dengan marah. Apakah kamu tidak melihat apa yang dia lakukan di Victoriat? Aku bahkan tidak berada di sana, dan aku masih mendengarnya diceritakan puluhan kali. Dia sendirian merebut kembali kota di Catian seperti Vildorial, Blackband, Sirus, dan Etistin, mengalahkan seluruh pasukan. Bahkan para Skite, aku diberitahu, tunduk di hadapan kekuatan atasannya. Aku berdeham dan memberi isyarat agar Adaen duduk. Tapi itu bukan hanya Skites, kata Caira tanpa diduga. Perhatian ruangan itu menajam. Mereka semua tahu Caira sedang bepergian bersamaku, dan dari perubahan suasana, terlihat jelas bahwa mereka telah menunggunya untuk berbicara. Selain itu, tanduknya, yang kini dipajang dengan bangga tanpa liontinnya, dengan cepat menarik perhatian hampir semua orang yang hadir. Saat dia berbicara, sepertinya dia memberi mereka izin untuk menatap. Dia mengangkat dagunya dan duduk sedikit lebih tegak. Penguasa tinggi mengirimkan kelompok tempur Wright untuk melacak Arthur di Dicaten. Dia membunuh mereka semua. Kaiden bersiul. Matron Tremblay mengerutkan kening dan menatap tangannya. Dourites, kupikir itu hanya mitos. Sula mengusap wajahnya dengan tangan. Terguncang, dia melirik ke arahku. Dan kamu. Seorang wanita tua, yang diperkenalkan sebagai Matron Amelie dari Highblood Belerose, mengejek. Poppycock yang fantastis. Nona Cerise, tentunya kamu tidak membawa kami ke sini hanya untuk menghina kami dengan dongeng pengantar tidur. Chilrit menjadi kaku, tapi Cerise tetap pasif saat dia berkata, Matron Belerose, mungkin kondisi lemahku saat ini memberimu kesan yang salah. Sebenarnya aku belum terlalu lelah sehingga aku bersedia diajak bicara seperti itu. Matron Belerose memucat, melipat tangannya di pangkuannya dan melihat melewati Cerise agar tidak menatap matanya. Aku minta maaf, Nona Cerise, tentu saja kamu benar. Nada bicaraku tidak pantas untuk posisiku. Maafkan aku. Cerise sedikit memiringkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Aku tidak menyalahkan kamu atas skeptisisme kamu, dan ini merupakan hal yang sehat, namun juga benar bahwa tidak ada satupun dari kamu yang akan berada di sini jika kamu tidak memiliki kapasitas untuk melihat melampaui struktur kaku masyarakat dan budaya kita. Para Wright memang nyata, dan apa yang dikatakan Lady Caira memang benar. Aku mengatakan ini kepada kamu untuk memperkuat satu poin penting, Arthur memiliki kekuatan untuk membantu kita membebaskan diri dari penjara yang kita bangun di sekitar diri kita sendiri. Ruangan menjadi sunyi untuk waktu yang lama setelah pernyataan ini. Aku melihat High Lord Frost dan Ainsworth berbagi pandangan tidak yakin. Mata Matron Tremblay tidak pernah lepas dariku, sementara Kaiden tampak melamun sambil memutar minumannya. Yang lain semuanya menunjukkan kombinasi ekspresi luar yang serupa, tetapi tidak ada yang menyuarakan pikiran mereka. Ini bukan yang mereka harapkan. Ada ketegangan dalam pikiran Sylvie. Mereka ketakutan. Mereka mengandalkan Cerise untuk semua harapan mereka akan perubahan selama pemberontakan ini. Aku kirim kembali, membiarkan keheningan tetap ada. Diberitahu bahwa dia, pada gilirannya, mengandalkan orang lain, dan orang luar, akan sulit diterima oleh sebagian dari mereka. Jadi kami melanjutkan ke langkah berikutnya, lanjut Cerise setelah jeda yang lama. Kami memiliki sekutu di Arthur yang mampu menyerang pasukan Agrona dengan cara yang tidak dapat dilakukan orang lain. Untuk membangun dukungan publik, penting bagi kita untuk terus mengikis kepercayaan masyarakat terhadap infalibilitas ketuhanan Agrona. Eksekusi aku yang dipublikasikan terhadap Sovereign Orlaith adalah langkah pertama. Dengan menunjukkan kepada benua ini bahwa Asura sebenarnya tidak abadi, kami juga mengungkapkan kepada mereka potensi masa depan di mana Asura akan hilang seluruhnya. Namun satu gambar yang diproyeksikan dengan cepat tidaklah cukup. Tidak, kami membutuhkan kemenangan yang menentukan dan terlihat jelas. Maksudmu mengirim Arthur mengejar penguasa, kata Sylvie, bergerak untuk berdiri di belakangku sekali lagi, tangannya di sandaran kursiku. Iya, Cul meledak, membuat semua orang terlonjak. Dia mengacungkan tinjunya ke udara dan menyeringai. Sudah waktunya. Di sebelahku, Ellie menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri dari ketakutan yang diberikan Cul padanya. Melawan Asura, bisiknya sambil mengambil ujung meja dengan gugup. Aku mengharapkan lebih dari sekedar unjuk kekuatan, kata High Lord Ainsworth sambil mengelus janggutnya. Lord Lars Isenhaert, seorang pria kurus berambut pirang dengan kumis lebat, menepukkan telapak tangannya ke atas meja. Memang, pikiranku persis seperti itu, Hector. Cerise memandang mereka berdua dengan penuh semangat. Menghancurkan penguasa mungkin tidak melemahkan kekuatan Agrona, tapi akan melemahkan citranya di mata publik. Dan, yang lebih penting, serangan berani terhadapnya akan menarik senjata terhebatnya ke lapangan. Cerise menghadapi para Highblood saat dia berbicara, tapi aku tahu dia berbicara langsung kepadaku saat dia berkata, seluruh pikirannya telah dipenuhi dengan warisan selama beberapa dekade. Penghapusannya sekarang menjadi prioritas utama kami.
Tinjuku mengepal dan rahangku menegang. Walaupun ada reaksi fisik seperti ini, aku tidak begitu yakin dengan apa yang aku rasakan. Salah satu High Blood berbicara, mengajukan pertanyaan, tapi pikiranku melayang ke dalam, dan aku tidak memproses kata-katanya. Tesia. Dia benar, Arthur, kata Sylvie, memproyeksikan pikirannya ke pikiranku. Maaf, tapi kamu sudah terlalu lama menundanya. Cecilia perlu ditangani. Tapi bagaimana kita melakukan itu? Kalau begitu, mengapa membiarkan gadis itu hidup cukup lama hingga menjadi ancaman? Kata-kata Uril butuh beberapa saat untuk meredamnya, tapi begitu itu terjadi, aku memaksakan pikiranku kembali pada percakapan yang terjadi di sekitarku. Tampaknya akan lebih bijaksana untuk membunuhnya beberapa bulan yang lalu, bahkan jika itu berarti kehilangan kesempatan untuk melakukan tindakan pemberontakan saat ini, tambah Corbett, berbicara dengan hati-hati. Mata gelap Seris melirik ke arahku selama setengah detak jantung sebelum dia menjawab. Mungkin, tapi ada banyak alasan untuk tidak melakukannya, salah satunya adalah rasa penasaranku sendiri. Aku harus tahu apakah kekuatan ini nyata dan apa kemampuannya. Selain itu, wadah tempat tinggal warisan adalah Putri Eleanor, Tesia Eralit. Aku belum siap untuk menyerahkannya pada kematian. Tapi kamu sekarang, tanyaku, berusaha terdengar penasaran dan acuh tak acuh. Kata-kata itu keluar dengan hampa. Dia memiringkan kepalanya sedikit ke samping, menatapku dengan penuh perhatian. Warisan harus disingkirkan dari perang ini. Kontrolnya atas mana telah berkembang menjadi mutlak, dan aku yakin hanya kamulah satu-satunya yang mampu menghadapinya secara langsung. Sebelum aku bisa menjawab, Ellie mencondongkan tubuh ke depan dengan bertumpu pada sikunya dan menatap tajam ke arah Seris. Kami tidak akan membunuh Tesia. Aku merasakan rasa bangga dan penyesalan yang pahit ketika aku melihat ekspresi galak Ellie. Seris bersandar di kursinya, tanpa perubahan. Aku belum meminta kehadiran kamu untuk memberitahu kamu apa yang harus dilakukan. Ini bukan perintah, tapi permohonan. Kami kekurangan kekuatan, baik sihir maupun angka, untuk mengalahkan Agrona. Sejak awal, ini adalah tentang mengikis basis kekuasaannya. Seklar, Orlaet, Relictum, masing-masing merupakan celah baru di fondasi itu. Namun, tanpa kerjasama, kita tidak akan bisa menggulingkannya sepenuhnya. Aku tahu ada lapisan lain dalam rencana Seris. Lira telah memberitahuku bahwa pemberontakan Seris adalah untuk mempertahankan Agrona sementara aku berjuang untuk merebut kembali benuaku. Dia akan kehilangan muka di mata para pengikutnya jika dia mengatakannya dengan lantang di sini, tapi aku tidak bisa mengabaikan bahwa kesuksesan kami, setidaknya sebagian, adalah pengorbanan rakyatnya. Mailis berdiri, tangannya menjalin rambut di belakang kepalanya saat dia menghadap ke arah meja. Tetapi meski fondasinya melemah, Agrona terlalu kuat untuk menyerang secara langsung. Dia berbalik, tangannya diturunkan dan mengepal. Maaf, tapi aku tidak mengerti bagaimana Dicatian bisa menandinginya. Duduklah, kata Seris dengan perintah seseorang yang tahu dia akan dipatuhi. Mailis menggigit bibirnya dan melakukan apa yang diperintahkan. Berbicara di depan umum, Seris mengatakan, seperti yang dikatakan Matron Tremblay, bahkan dengan melemahnya kekuasaannya atas benua ini, Agrona bukanlah seseorang yang dapat dikalahkan oleh siapapun di dunia ini. Namun tujuan aku bukanlah untuk berinteraksi langsung dengannya. Mata gelap Seris menyapu para bangsawan tinggi. Jalan menuju Epeotus akhirnya terbuka, dan para naga telah tiba di Dicaten. Rencanaku adalah dan selalu mengatur arena bermain dengan benar sehingga ketika Agrona dan Keses akhirnya bertarung, hasilnya hanya kehancuran bersama. Ruangan itu benar-benar sunyi mendengar proklamasi ini. Hanya saja Kaiden tidak menatap Seris secara terang-terangan, malah menatap minumannya dengan murung. Kamu salah, kata Chul, suaranya yang dalam memecah kesunyian seperti kaca. Kerutan di kening Seris terlihat lucu seperti kartun saat dia memandang temanku yang setengah asuran, jelas-jelas kehilangan kata-kata. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Agrona bisa dikalahkan oleh seseorang di dunia ini. Saudaraku yang sedang membalas dendam dan aku akan membuktikannya ketika basilis pengecut itu akhirnya meninggalkan lubangnya di pegunungan. Aku perlu waktu untuk memikirkan hal ini, kataku, sambil menjauh dari meja dan berdiri sebelum pembicaraan beralih lebih jauh. Ellie dengan cepat mengikuti teladanku. Setelah beberapa detik, Seris mengalihkan fokusnya dari Chul dan kembali ke aku. Itu adalah bukti kelelahannya karena Seris tidak bisa berdiri. Aku memiliki sejumlah hal lain untuk didiskusikan dengan dewan aku. Kamu akan menemukan banyak ruang di lantai atas untuk menampung pesta kamu, dan staf aku akan membawakan apapun yang kamu butuhkan. Aku mengangguk dan mulai berbalik. Tapi Arthur, kata Seris, nadanya menjadi lebih mendesak. Waktu hanyalah salah satu dari banyak sumber daya yang kita kekurangan. Aku hanya mengangguk lagi sebelum mengitari meja dan menuju tangga, tatapan mata dari banyak bangsawan Alakrian membara di punggungku. Kaiden menyingkir, sedikit miring sambil menahan beban di kakinya yang sakit. Seorang Dicatia. Aneh, Grey. Seharusnya aku membencimu, tapi alasan utama aku menyukaimu adalah karena kamu tampak kebal terhadap mania darah dalam budaya kita. Dan sekarang aku tahu alasannya. Dia mengulurkan tangannya, dan aku mengambilnya. Senang bertemu denganmu, Arthur Lewin. Aku terkejut melihatmu di sini, aku mengakui,
tatapanku secara tidak sengaja melewatinya menuju tangga yang ingin sekali kunaiki. Sepertinya kamu sudah muak dengan perang. Senyumnya memudar, dan dia menggigit bibir atasnya, mengerutkan kening. Aku tidak pandai bertarung saat ini, tapi darahku memiliki sumber daya yang berguna bagi Seris. Setelah apa yang kulihat di Victoriat, dia menatap mataku cukup lama. Aku tahu segalanya tidak akan pernah sama lagi, dan aku tahu aku ingin berada di pihak mana. Tidak yakin harus berkata apa lagi, aku menepuk bahunya dan menaiki tangga, pikiranku penuh dengan ribuan kemungkinan akibat konfrontasi dengan Cecilia, semuanya negatif. Seorang pelayan menemui kami di puncak tangga dan mengantar kami ke deretan kamar yang nyaman. Semua orang masuk ke barisan pertama di belakangku. Ini rencana yang bagus, kata Chul saat pintu tertutup di belakang kami. Dia meregangkan bahunya dan menghela napas dalam-dalam. Aku suka rencana ini. Aku menghempaskan diriku ke kursi mewah di sudut dan menyisir rambutku dengan tanganku, menatap Sylvie dengan semakin putus asa. Aku belum siap menghadapi ini. Dia duduk di tempat tidur, melihat keluar dari tempatnya. Armor peninggalan itu sekarang sebagian besar tertutup di balik jubah hitam legam yang terbuat dari sisik-sisik kecil yang saling bertautan, tapi itu tidak menyembunyikan setengah helm atau rangkaian tanduk kedua yang mengikuti garis rahangnya. Pernahkah kita siap menghadapi hal-hal yang ditimpakan dalam kehidupan ini kepada kita? Aku memejamkan mata dan membiarkan kepalaku terkulai ke belakang, frustasi pada diriku sendiri. Dari seberang zona, suara Regis terlintas di pikiranku. Haruskah kamu melihat ini terjadi? Ya, haruskah kamu menghabiskan lebih dari sekadar anggukan mental di sana-sini mempertimbangkan cara membalikkan apapun yang dilakukan Agrona terhadap waifu kamu? Juga ya, bukankah pada dasarnya kita selalu mengambil solusi ketika dihadapkan pada situasi yang tampaknya mustahil? Sekali lagi, ya. Ellie pindah untuk duduk di sebelah Sylvie, menyandarkan kepalanya di bahu ikatanku. Sylvie menggenggam tangan Ellie, yang tidak terikat pada lengannya yang patah, dan meremasnya dengan kekeluargaan. Kami tahu pikiran Tesia masih ada di tubuhnya, kataku keras-keras demi kebaikan Ellie dan Chul. Mungkin Requiem Aroa bisa digunakan untuk menyingkirkan Cecilia. Mungkin, kata Sylvie, matanya tertunduk. Tetapi wawasanmu mengenai kekuatan itu masih belum lengkap, katamu. Dan, sebagai teknik Aefum, kamu secara alami tidak selaras dengannya. Aku tidak ingin. Tapi mungkin kamu bisa menggunakannya, kataku, tiba-tiba mendapat ide. Jika kamu bisa mengambil rune dariku seperti yang dilakukan Regis dengan Destruction, mungkin kamu bisa memanfaatkannya sepenuhnya. Dia mendongak dengan nada meminta maaf. Tapi bagaimana kita melakukan itu, Arthur? Regis adalah bagian dari dirimu, yang mampu bermanifestasi di dalam tubuhmu dan mentransfer rune saat masih terbentuk. Wajah Chul dirusak oleh kerutan yang dalam. Jika warisan ini merupakan ancaman, bukankah lebih aman membunuhnya saja? Ellie melompat berdiri dan mengitari Chul, mengacungkan jarinya seperti belati. Ada apa denganmu dan kebutuhanmu yang tiada henti untuk bertarung dan membunuh? Ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan, dan tidak semuanya dapat diselesaikan dengan menghancurkannya. Tapi ini bisa, jawab Chul sambil mengangkat bahu. Sambil mengerang, Ellie menjatuhkan dirinya kembali ke tempat tidur. Kita akan menemukan, aku menghentikan kata-katanya, tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Betapapun besarnya keinginanku untuk meyakinkan Ellie, aku tidak sanggup memberinya harapan seperti itu. Mengapa tidak membawanya ke Mordain? Saran Regis. Dia agak hippie, tapi dia juga salah satu asura tertua dan paling tertutup yang kami kenal. Aku merasakan alisku menyatu. Itu, sebenarnya bukan ide yang buruk. Tunggu, apakah itu Regis? Ellie bertanya sambil duduk lagi. Apa yang dia katakan? Sylvie dengan cepat menjelaskan saran itu. Ini juga merupakan rencana yang bagus, Chul menyetujui. Mordain mempunyai wawasan luas mengenai masalah reinkarnasi, dan dia bekerja bersama jin seperti ayahku selama bertahun-tahun. Lalu, jika tidak ada solusi, kita masih bisa membunuhnya. Kita tidak boleh terlalu terburu-buru. Bahkan dengan asumsi kita mampu mengalahkan penguasa, kita benar-benar tidak tahu apa yang akan kita hadapi sehubungan dengan pertarungan dengan Cecilia. Aku bergeser dengan tidak nyaman di kursi empuk. Tapi salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan menghadapinya secara langsung. Ya, kata Chul sambil memukulkan tinjunya ke dadanya. Cara terbaik untuk memahami seseorang adalah dengan melawannya. Kita seharusnya tidak terlalu ingin melawannya, balas Sylvie. Sebenarnya apa alasan Cecilia berjuang demi Agrona? Mungkin kita bisa bicara dengannya, meyakinkan dia untuk meninggalkannya. Sejujurnya, kami lebih ingin membantunya daripada dia. Tidak mungkin dia tidak menggunakan bakatnya sebagai warisan untuk sesuatu yang buruk. Ellie memeluk Sylvie erat-erat, lalu meremasnya. Aku tidak akan pergi bersamamu kali ini, kan? Melihat luka kakakku yang dibalut, aku merasakan ketegangan mereda, menyadari bahwa aku sudah mengambil keputusan tentang topik ini. Untuk melawan Asura dan warisan. Tidak, Kak, maaf. Kamu akan tinggal di sini bersama Regis dan memulihkan diri. Kamu benar-benar ingin terlibat dalam pertarungan ini tanpa rune penghancuran. Dia bertanya dari kepalanya yang tersentak. Aku membayangkan para urai terurai satu demi satu di tanganku, kehancuran melahap musuh-musuhku dan diriku sendiri secara berdampingan.
Aku tidak membiarkan pikiran itu bocor ke Regis, tapi sungguh melegakan bisa meninggalkan Godrune penghancuran. Godaannya terlalu besar, dan hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya sesuatu pada Tesia selama pertarungan. Mereka membutuhkanmu di sini untuk saat ini, aku mengirim balasan, menuangkan penghargaanku atas usahanya ke dalam pemikiran itu. Kami akan mencari cara untuk mengeluarkanmu dari toples itu saat aku kembali. Regis dan yang lainnya semuanya diam, dan itu cocok dengan pikiranku yang menggugah. Terlepas dari apa yang kukatakan, aku tidak yakin mencoba menangkap Cecilia dan membawanya ke Mordain adalah pilihan terbaik. Ketakutan aku adalah bahwa hal itu egois. Jika dia begitu berbahaya, dapatkah aku dengan hati nurani membawanya ke rumah burung Phoenix? Berbeda dengan membawa bahan peledak yang tidak stabil dan berharap bahan itu tidak meledak dan melukai seseorang. Tapi pilihan lain juga tidak bisa diterima. Apakah aku salah jika tidak membunuhnya di Victoriat? Aku bertanya pada diriku sendiri, berhati-hati untuk menjaga pikiranku dari Sylvie dan Regis. Bagaimanapun juga, aku harus berurusan dengan Nico. Memikirkan kembali kebencian murni yang dia tunjukkan ketika kami bertengkar, ketika aku mengetahui siapa sebenarnya Elijah selama aku mengenalnya, aku tidak bisa membayangkan tidak harus membunuhnya untuk mendapatkan dia. Tapi dia mengambil Tesia, aku mengingatkan diriku sendiri, mencoba membangkitkan kemarahanku terhadap Nico, tapi kemarahanku sudah lama tidak terasa. Aku tidak bisa membenci keduanya, tidak seperti mereka membenciku. Itu terlalu rumit. Bayangan wajah Virion yang dipenuhi kebencian dan keputusasaan muncul di benakku. Bisakah dia memaafkanku jika aku membunuh cucunya, apapun alasannya? Bisakah aku memaafkan diriku sendiri? Tanda tangan mana memisahkan diri dari mereka yang berkumpul di kedai di bawah dan menaiki tangga? Aku langsung tahu itu Caera. Keheningan dalam percakapan kami berlangsung sampai dia mencapai bagian luar pintu kami, di mana dia ragu-ragu sejenak sebelum mengetuk pelan. Aku bangkit dan menyeberang ke pintu, membukanya dan berdiri di samping. Matanya menelusuri wajahku sebelum menatap orang lain di belakangku. Maaf, aku tidak yakin di mana aku paling dibutuhkan, tapi percakapan di bawah telah berubah menjadi perdebatan tentang perbekalan dan pembagian simpanan darah masing-masing, jadi. Aku melambai padanya, lalu fokus pada yang lain. Pilih kamar dan cobalah istirahat. Sylvie berdiri, menarik Ellie bersamanya. Tidur bersamaku. Dia bertanya, lengannya melingkari bahu Ellie. Sebenarnya, Nona Sylvie, aku berharap bisa berbicara denganmu dan juga Arthur, kata Caera, menunduk dan menyelipkan seikat rambut ke belakang telinganya. Alis Sylvie terangkat, tapi dia pulih dengan cepat, melepaskan adikku dan kembali duduk di kursinya. Tentu saja. Ellie melakukan tos terhadap Caera dalam perjalanan melewatinya. Aku akan tidur selama seminggu penuh, aku bersumpah. Aku tidak perlu tidur, kata Chul ketika dia sampai di pintu setelah Ellie, tanpa melihat ke arahku. Aku pikir aku akan menjelajahi tempat ini. Itu mungkin bukan, pintu tertutup di belakangnya, ide bagus. Caera duduk di kursi yang kukosongkan. Tanduk Fritra tapi ini hari yang panjang, berhari-hari. Aku kasihan pada siapapun yang terjebak di zona konvergensi dengan kalian bertiga. Ascender akan mati dalam jumlah lusinan. Dia memucat, duduk tegak dan memperbaiki postur tubuhnya. Maafkan aku tidak bermaksud. Aku memberinya senyuman masam. Aku sudah lama tidak melihatmu stres seperti ini. Aku pikir kamu lebih santai saat keluar dari penjara Vajrakor. Gaya hidup darah tinggi ini benar-benar tidak cocok untukmu. Caera merapikan pakaiannya. Efeknya minimal mengingat semua noda darah, air mata, dan perban. Itu tidak pernah benar-benar terjadi. Apa yang perlu kamu sampaikan kepada kami? Sylvie bertanya, sedikit kerutan di alisnya. Apakah semuanya baik-baik saja? Ya terima kasih. Ini, akan lebih mudah untuk ditunjukkan kepadamu, menurutku. Caera membuka kancing tali sepatu kirinya dan melepasnya, lalu kaus kaki berdarah di bawahnya. Dia memainkan sesuatu di sekitar jari kelingkingnya, berjuang sejenak sebelum benda itu terlepas. Di tangannya ada cincin tipis dan polos dengan aura mana yang halus di sekitarnya. Aku tidak bisa menahan tawa. Kamu berhasil menyembunyikan cincin dimensi dari semua orang di Vildorial. Seperti jubah lamamu, jubah ini dibuat sedemikian rupa sehingga tampilan kasual akan terlihat begitu saja. Untungnya, tidak ada yang memeriksa aku cukup dekat untuk menemukannya. Lagi pula, mereka sudah menemukan cincin dimensi normalku. Dia memutar pergelangan tangannya, membiarkan pita polos itu menangkap cahaya sehingga aku bisa melihat tanda-tanda yang terukir di permukaannya. Sebenarnya cukup mahal, terutama mengingat ukuran ruang ekstra dimensi yang terkandung di dalamnya. Dan apa yang disimpan di dalam ruang itu? Sylvie bertanya, matanya tidak pernah lepas dari cincin. Hanya satu hal. Caera menelan ludahnya dengan keras, lalu menyalurkan mana ke dalam artefak. Itu sebuah pesan. Dari sabit Nico. Dia berkata, dia berkata untuk memberitahumu bahwa kamu harus menyelamatkannya. Bahwa kamu berhutang nyawa padanya. Sebuah bola kasar muncul di tangannya yang lain. Warnanya putih, dan terlalu besar untuk dipegang dengan nyaman dengan satu tangan. Kulit luarnya sedikit transparan, memperlihatkan sedikit warna ungu di dalamnya. Jantungku mulai berdebar kencang saat melihatnya, dan tenggorokanku terasa kering. Itu adalah inti naga, inti Sylvia.
Aku dengan hati-hati menerimanya dari Caera, memegangnya seolah-olah itu terbuat dari kaca yang rapuh. Itu kosong, tidak lebih dari peninggalan yang penuh kenangan menyakitkan. Niko pasti sudah mengetahui hal itu, namun ia tetap mengambil risiko mengirimkannya, dan dengan pesan itu. Tidak, itu bukan hanya organ kosong. Itu memang membawa kenangan menyakitkan, tapi juga membawa harapan.